Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil mengungkapkan rasa prihatin Petrus. Ia telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Apakah yang dapat diharapkannya sebagai ganjaran atau imbalan selain berkat-berkat material? Keprihatinan Petrus ini tidak banyak bedanya dengan kita semua pada hari ini. Kita mungkin sering bertanya, apakah upah, ganjaran atau imbalan kita dalam mengikuti jejak Yesus? Apa yang dapat saya peroleh? Tanggapan Yesus terhadap kita dalam hal ini sama saja dengan tanggapannya terhadap Petrus. Yesus menjanjikan berkat-berkat 100 kali lipat kepada setiap orang yang memberikan hati mereka kepadanya. Namun, ia juga mengingatkan kepada mereka bahwa akan ada juga penganiayaan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa semuanya akan mudah. Akan tetapi, dia sungguh berjanji bahwa dia akan menyertai kita selalu, dan pada zaman yang akan datang, kita sebagai para pengikutnya pun akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, oleh iman, kita dapat berdiri dengan kokoh, percaya sepenuhnya akan berkat-berkat Allah bagi kita. Allah akan senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya dengan penuh kemurahan hati apabila kita memberikan hati dan hidup kita kepadanya. Akan tetapi berkat Allah yang paling besar tidaklah berupa hal yang bersifat material, melainkan kehadirannya yang real dan berdiamnya Allah dalam diri kita. Dia ingin hadir dalam hati kita, sehingga manakala kita mati terhadap kehidupan lama kita, mati terhadap dosa, maka Dia dapat mulai hidup dalam diri kita, dan melalui diri kita itu membuat kita sebagai berkat bagi orang-orang lain. Artinya, kita menjadi perpanjangan berkat Allah bagi orang-orang lain. Allah ingin membebaskan hati kita dari kecemasan berkenaan dengan urusan atau pernak-pernik dunia ini, sehingga dengan demikian kita dapat mewartakan keselamatannya kepada orang-orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dipenuhi dengan kasih yang berkobar-kobar bagi kita, Yesus memanggil kita untuk melepaskan keterlekatan kita dari siapa saja dan
apa saja yang selama ini lebih top bagi kita daripada dirinya. Yang dimaksudkan apa saja tadi misalnya adalah mimpi, cita-cita, sikap, masalah, rasa takut, ide, bagaimana seharusnya pasangan hidup, atau anak-anak, atau rumah tangga, atau pekerjaan, dan lain sebagainya. Pokoknya, siapa dan apa saja yang kita kasihi, lebih daripada kasih kita kepada Yesus, harus kita letakkan pada altar Tuhan. Hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar bebas dan mengenal damai sejahtera yang sejati. Lalu, bagaimana dengan penganiayaan? Jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Yeremia bab 12 ayat 5. Sikap dan perilaku orang lain yang dipenuhi kebencian terhadap diri kita, godaan-godaan dari iblis, dan pertempuran kita melawan sikap serta perilaku kita yang mementingkan diri sendiri, semuanya ini merupakan realitas-realitas harian yang bahkan dapat meningkat menjadi penganiayaan bagi diri kita sendiri saat kita memberikan hati dan hidup kita secara lebih penuh kepada Yesus. Bagi orang-orang yang sedang terbelenggu dalam kedosaan, realitas-realitas tadi dapat menjadi beban yang sungguh berat dan menganiaya. Akan tetapi setiap orang yang hatinya, yang hidupnya sudah diserahkan kepada Yesus, setiap orang yang sedang mengembangkan suatu perspektif surgawi, dapat sampai memandang penderitaan-penderitaan sebagai berkat-berkat terselubung, blessings in disguise, karena buah yang dihasilkan adalah integritas, iman, keberanian, dan yang paling istimewa adalah keintiman dengan Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, suatu malam seorang wanita kulit hitam setengah baya bertahan di tepi jalan tol Alabama dalam guyuran hujan yang deras. Mobilnya mogok. Dia berusaha mencari tumpangan, dan beruntungnya seorang pemuda kulit putih berhenti dan membawanya ke pangkalan taksi. Walau tergesa-gesa, wanita tadi tidak lupa menanyakan alamat dari si pemuda. 7 hari kemudian, si pemuda mendapat kiriman televisi berwarna besar yang sangat mahal dengan sebuah nota catatan, "Terima kasih telah menolong saya di jalan tol malam itu. Hujan tidak hanya membasahi baju saya, tetapi juga jiwa saya. Untung Anda datang, jadi saya masih sempat hadir di sisi suami saya yang sekarat hingga ia wafat. Tuhan memberkati Anda karena Anda tidak mementingkan diri sendiri." Tertanda Nyonya Nat King Cole. Nat King Cole adalah penyanyi jazz terkenal tahun 1960-an. Walaupun kecil, karya kemanusiaan tetaplah menggetarkan hati. Tuhan dapat memakai siapapun untuk memberkati, dan Tuhan menyediakan berkat tersembunyi bagi setiap hati yang tersentuh akan derita sesamanya. Anda rindu dipakai menjadi jalan berkat-Nya bagi sesama yang membutuhkannya. Bertindaklah, karena memang Tuhan tidak memakai orang yang merasa mampu, tetapi Tuhan memakai orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, anugerah-Mu-lah kedamaian serta pengampunan dosa. Semoga
Kau ukir cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar kami dapat membagikan kedamaian-Mu itu kepada semua orang dan sekalian bangsa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.